Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh diberikan kesempatan yang baru oleh Tuhan untuk kita boleh menikmati kehidupan. Setelah sepanjang malam kita boleh beristirahat, pagi ini kita diberikan semangat yang baru untuk menjalani hari yang penuh dengan berkat dan pemeliharaan Tuhan. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita bersama-sama menjalani aktivitas hidup kita, terlebih dahulu kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, bersyukur untuk pagi yang indah, pagi yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Pagi ini sebelum kami memulai aktivitas Tuhan, mari kiranya Engkau memberkati kami dengan kebenaran-Mu, dan biarlah firman Tuhan menjadi terang, menjadi rema bagi kehidupan kami, untuk kami boleh memulai aktivitas, menjalani aktivitas, dan sepanjang hidup kami boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah kiranya nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Suling 12 Mei 2023. Diberi kuasa menjadi saksi. Bacaan Alkitab, Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Ada banyak orang Kristen yang berpendapat bahwa mereka tidak lebih dan tidak kurang hanya sebagai pengunjung saja di gereja. Dan baginya hal itu sudah cukup untuk menjamin keselamatan. Padahal firman Tuhan sama sekali tidak mengatakan demikian. Teks bacaan kita hari ini menunjukkan kepada kita bahwa sebagai orang percaya kita memiliki sebuah panggilan yang sangat penting untuk kita perhatikan. Pertama, kita diminta untuk menjadi saksi Kristus. Apa sebenarnya yang harus kita lakukan sebagai saksi? Sederhana saja, sebagai saksi artinya kita diminta untuk menceritakan kisah hidup kita. Bagaimana kasih dan kuasa Tuhan mampu memberi perbedaan dalam hidup kita selama ini. Sebagai saksi, kita hanya perlu mengetahui apa yang telah dilakukan Tuhan kepada kita, lalu menceritakan atau membagikan kebaikannya kepada orang lain. Itulah tugas saksi dan itulah panggilan yang diberikan kepada kita. Kedua, sebagai saksi kita tidak bekerja atau melakukan semua tugas dengan kemampuan kita. Tuhan mengatakan bahwa yang diminta hanyalah kesediaan kita, dan Roh Kuduslah yang akan membimbing setiap perkataan yang keluar dari dalam diri kita. Jadi, Roh Kudus yang akan memberikan kita kekuatan khusus untuk melakukan tugas sebagai saksi. Ketika kita membagikan kasih Tuhan kepada orang lain, di sana akan ada kuasa Roh Kudus yang sedang bekerja dalam diri kita. Banyak cara Tuhan boleh memakai kita menjadi saksinya. Kita hanya perlu mulai membagikan pengalaman atau kisah hidup kita lewat kesaksian-kesaksian, dan Tuhan akan bekerja lewat Roh-Nya agar semua kesaksian kita itu tertanam lembut dalam hati orang yang mendengarkannya. Yang penting adalah kita tidak menolak ketika panggilan itu sedang turun pada kita. Jangan lari dari panggilan, jangan gentar, karena Yesus sendiri sudah berkata bahwa Dia akan selalu menyertai kita dalam menjalankan amanat agung itu sampai akhir zaman. Tidak cukup hanya menjadi jemaat saja, jadilah saksi-saksi Kristus yang mampu membawa pertobatan bagi orang lain. Pokok doa, mari kita berdoa untuk setiap jemaat Tuhan di GBI Salatiga, terkhusus yang sedang mengalami sakit dan pergumulan hidup, agar Tuhan senantiasa memberi kekuatan dan penghiburan. Demikianlah renungan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati aktivitas hidup kita sepanjang hari. Amin.